Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sekolah, kembali lagi dengan Capsek Sekolah Horor. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Di kisah kali ini akan menceritakan mengenai kisah lahan angker mencari tuan di Bekasi, bagian kedua atau terakhir. Jadi melanjutkan cerita sebelumnya di mana seorang pengusaha bisnis perumahan yang kini sudah berhasil memiliki lahan angker tersebut, namun mendapatkan banyak tantangan dari penghuni di sana. Di cerita lanjutan kali ini akan menjawab mengapa tanah tersebut begitu angker. Cerita ini masih bersumber dari akun Twitter @dismeim. Sebelum kalian mendengarkan cerita ini, Capsek akan berterima kasih untuk like, share, dan komen kalian di video ini. Lanjut saja, saatnya kelas dimulai. Esok harinya, Mang Aep, tukang bangunan yang sudah puluhan tahun kerja sama bapak gua dan akhirnya gua, membawa gergaji mesin untuk merubuhkan salah satu pohon. Pohonnya paling dekat dengan pagar. Gue ceritain ke Mang Aep kalau semua pohon berpenghuni. Hati-hati Mang, kata gua. Mang Aep cuma bilang kalau dia takutnya sama Tuhan. Gua awalnya agak lega dengan perkataan Mang Aep, apalagi Mang Aep sholatnya rajin, nggak kayak gua. Sampai akhirnya dia nyalain mesin gergaji dan mulai memotong batang utama mangga. Tak diduga, malah gergajinya yang terpotong jadi dua bagian. Satu bagian mental ke arah tangan Mang Aep dan gak kebayang kalau kena tangan. Sementara gergaji yang dekat mesinnya jatuh ke kaki. Gue histeris karena seumur-umur Mang Aep motong pohon, baru kali ini kejadian yang gak lazim dan hampir merenggut nyawanya. Gergaji itu langsung rusak parah, dan anehnya batang pohon itu sama sekali gak ada yang terkelupas, mulus kayak pohon yang belum diapa-apain. Padahal sempat terkena gergaji sedikit. Gue bener-bener gak habis pikir di sini. Senin, gue mendatangi Pak RT dan beritahu insiden tersebut. Pak RT cuma manggut-manggut. Saya juga gak kaget Mas J. Saya kaget justru kalau pohon itu bisa ditebang, tapi ternyata gak bisa. Dan saya juga udah kasih tahu dari awal penunggu di sini tuh gak sembarangan, kata beliau. Coba minta izin malam Jumat jam 12 malam bawa beberapa benda. Bunga kuburan kemenyan jumlah 3 biji, air mawar, kopi hitam pahit, ayam cemani yang sudah dipotong dan ditampung darahnya. Ayam cemaninya biarin dalam keadaan bangkai, sedangkan darah ayam cemani ditaruh di mangkuk tanah liat. Begitu saran dari Pak RT. Taruh semuanya di atas tampah, dekatkan di sumur. Ingat, jangan ngeliat ke dalam sumur. Bersimpuh depan sumur, pejamkan mata, dan ucapkan mantra ini. Kemudian dia pun menyebutkan mantra, tapi gak mau gue cerita karena takut disalahgunakan sama orang lain. Ingat, apa yang terjadi jangan buka mata ya, sampai benar-benar azan subuh. Tambah Pak RT lagi. Kalau saya nggak ngelakuin gimana Pak? Tanya gua. Ya nggak masalah, tapi tanah itu terbelangkai begitu saja, sama persis dengan pemilik-pemilik sebelumnya, ucap Pak RT. Sia-sia duit gua keluarin dong kalau begitu. Gua dilema pada saat itu. Namun akhirnya gue coba nyanggupin syarat dari Pak RT. Itu pula yang dilakukan untuk menghentikan kematian misterius kerabatnya gara-gara nantangin penghuni tersebut. Tapi kan gue di sini nggak nantangin. Sama aja, kata Pak RT. Ya udah, gue ikutin. Kamis malam Jumat jam 22:30 WIB. Suasana tempat itu udah bener-bener suram banget, gelap, gak ada orang, gak satupun makhluk bernama manusia yang gua temui. Gue bener-bener merinding karena gue gak ngerti siapa yang gue hadapi.
Pelan-pelan gue masuk ke lahan dengan membawa semua persyaratan yang dianjurkan Pak RT. Baru sekitar 11 langkah, tiba-tiba gue mendengar suara ketawa pelan dan lirih. Ketawanya gak cuma satu, tapi banyak, seperti saut-sautan. Di situ gue gemetaran dengan hebat. Gue gak sanggup nerusin langkah, dan pas gue balik badan, tiba-tiba tukang nasi goreng yang gue jumpai di awal ada di depan muka gue. Kapan datangnya pun gue gak denger. Seketika gue langsung melihat ke arah kaki. "Saya orang kok mas, gak usah takut," ujarnya ngeyakinin gue. Gue lega dan agak bersyukur. Gue langsung bawa dia duduk sejenak di luar pagar bambu, dan gue ceritain kalau gue mau bawa sesajen buat penunggu di situ. Gue kasih tahu dia tampah dan isi-isinya. Si abang nasi goreng yang bernama Gus Nudin ini cuma mangut-mangut. "Mending urungkan saja niatnya mas, karena mereka gak akan pergi dari sini, kecuali benar-benar diusir sama orang yang hatinya bersih dan lisannya terjaga. Tapi kan zaman sekarang udah susah manusia seperti itu. Jadi percuma mas," kata Udin, panggilan si tukang nasi goreng. Ucapan Udin bikin gue putus asa. Masa iya lahan yang udah gue beli gak bisa gue olah? Terus ngapain gitu gue beli? Udin memperhatikan gue. Dia kayaknya ngerti apa isi hati gue yang sedang galau. "Saya tunjukin ya, mas mau melangkah apa enggak nantinya itu terserah mas," kata dia. Dia langsung menutup mata gue dengan kedua tangannya. Sekitar 2 detik, terus dibuka lagi. Entah diapain gue. "Bukti aja, sekarang saya udah buka mata batin mas. Lihat ke arah lahan itu," kata Udin. "Itu apaan?" Gue ngeliat banyak banget perempuan berambut panjang sampai ke tanah di atas pohon. Mereka bergelantungan sambil tertawa-tawa. Bahkan beberapanya ada yang melihat ke arah gue. Wajah mereka berdarah, terluka. Bahkan ada yang satu matanya tercongkel. Seketika gue pusing dan hampir pingsan. Tapi Udin berhasil membuat gue tetap terjaga. Lalu Udin melemparkan ayam cemani ke arah kebun tersebut, dan mereka memperebutkannya sambil tertawa melengking. Di pagar arah utara, gue ngeliat sosok tinggi, gede, berjalan pelan menghampiri gua dan Udin. Udin segera melempar sosok itu dengan darah ayam cemani, dan di dalamnya juga ditaruh kemenyan. Bunga-bunga kematian juga dilemparkan si Udin ke arah lahan, begitu pula tampah-tampahnya. Kuntilanak yang jumlahnya puluhan itu kayak pesta pora. Di situ Udin ngajak gua untuk pergi dari situ. Katanya bermalam di satu rumah warga yang tempatnya nggak jauh. Lah, apa kabar mobil gua? "Udah, tinggal aja, ambil aja besok pagi. Nyawa kamu sudah diincar," kata Udin. Gua pun nurut. Gak kerasa si Udin lari sambil megang tangan gua. Tangan si Udin sampai dingin banget. Mungkin dia lebih ketakutan daripada gua. Pintu kontrakan salah satu warga terbuka. Dia persilahkan gua masuk. Namanya Joko. Joko segera menutup pintu. Si Udin kok gak ikut masuk?" kata gua. "Lupakan Udin. Nih, minum air ini ya. Kalau ada yang masuk di badan, kamu pasti muntah," kata Joko. Gua nurut, walaupun masih bertanya-tanya, kenapa Udin gak masuk. Mungkin dia mau keliling lagi, tapi entahlah. Joko ini kayaknya seumuran gua. Dari namanya gue udah tahu kalau dia itu orang Jawa. Dan by the way, abis gue minum tuh gue nggak muntah ya, jadi gue bersih. "Dari kebun yang itu ya? Bawa apa?" "Ayam cemani. Amis darahnya sampai sini nih mas," kata Joko. Gue cuma bengong, gak ngerti harus ngapain. Malam ini terlalu aneh buat gue gak bisa ngomong. Kemudian Joko mengajak gue untuk ambil air wudhu. Gue nurut aja sama dia, dan setelah itu gue sedikit lega.
Kalau sudah tenang, biar saya cerita ya mas, ucap Joko. Pertama-tama Joko menyebutkan jika Gus Nudin sudah tiada, dan yang nganter gua ke tempat Joko adalah jiwanya. Di situ gua langsung motong pembicaraan. Kalau Udin pernah gua jumpai sebulan lalu. Iya, itu masih belum almarhum, kontraknya di belakang saya tuh. Mau lihat? Joko menawarkan ke gua. Gua menggeleng cepat. Pantesan tangannya dingin. Menurut info dari Joko, Udin meninggal karena kena guna-guna seseorang. Gue sempat mikir ke Pak Dudung atau Haji A, tapi Joko menggeleng dan melarang gue untuk buruk sangka ke orang lain. Intinya, yang tadi menyelamatkan gue karena jiwanya Udin gak terima kalau gue kenapa-napa. Di situ gue bersyukur karena ketemu dengan Pak Udin yang jiwanya baik banget. Semoga beliau tenang di sana. Udin sempat cerita sama saya kalau ada yang mau beli lahan itu dan orangnya baik, gak neko-neko, namanya Mas J. Saya sempat mendoakan Mas J supaya memang bisa membongkar tempat itu, karena memang hawanya bukan main, gelap banget. Tapi ternyata Mas J juga belum dikendaki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memiliki tempat itu. Kalau sudah dikendaki, insya Allah tidak ada halangan. Saya dapat wangsit seperti itu dari mimpi, terang Joko. Joko nyaranin gua mandi sebelum keluar rumah untuk membersihkan hal-hal yang jahat yang menempel di badan. Kelar mandi, Joko memberikan gua seperangkat baju koko dan kain sarung. Dia menyarankan baju yang gua pakai sampai dalamannya ditaruh di kantung plastik lalu dibakar. Di situ gua nurut aja sama saran dia. Kemudian sayup-sayup suara azan subuh pun kedengaran. Joko mengajak gue sholat dan gue ikut. Lumayan lah tenang ketika gue selesai sholat. Kelar sholat, Joko sudah mulai berani membuka pintu kontrakannya. Memang hawanya tak lagi menakutkan seperti tadi, sudah berbeda. Sambil membuat kopi, Joko menyarankan agar lahan itu dijual kembali, nggak perlu serakah. Lahan itu memang sedang menunggu pembeli aslinya yang bisa membebaskan jiwa-jiwa orang yang ada di dalamnya. Itu bukan sembarang lahan. Siapa orangnya juga sudah disiapkan oleh Tuhan. Tapi bukan mas. Jual lagi saja. Semoga yang membeli selanjutnya adalah pilihan Allah untuk keselamatan jiwa-jiwa itu, kata Joko. Gue penasaran, kenapa Joko ngerti sampai sebegitunya, sementara dia warga pendatang. Joko mengaku terbiasa berkomunikasi dengan mereka yang tak kasat mata. Jiwa-jiwa di lahan tersebut merupakan tumbal seorang dukun sakti yang tinggal di rumah rusak yang ada di dalam lahan perkebunan. Dan bisa ditebak, kuburan itu merupakan kuburan si dukun. Sementara dukun mengoleksi tumbalnya di dalam sumur. Karenanya tempat itu memang penuh dengan warga astral. Gak ada untungnya memaksakan diri, kecuali mas memang ingin membangun tempat yang digunakan sebagai sarana ibadah, mewakafkan tanah itu untuk umat. Beda lagi ceritanya. Arwah-arwah itu juga ingin selamat lewat doa orang-orang soleh mas, cerita Joko. Gua pun merenungkan kata-kata Joko. Akhirnya gua memutuskan untuk menjual tanah itu aja, tepat pada November 2000-an. Banyak orang yang nanya kenapa gak diwakafin. Gue realistis aja, duit buat beli lahan cukup lumayan kalau gue putar kembali untuk bisnis gue. Beli lahan 1000 meter persegi masih kejangkau lah. Toh hasil penjualan 2,5% yang gak pernah absen gue sedekahin. Namun hingga kini, pelang papan tanah dijual di depan pagar bambu selalu menghilang, dipasang lagi, menghilang lagi. Entah mengapa. Kalau ada kata yang kurang berkenan atau feel-nya kurang dapat, gue minta maaf. Sekian, sampai jumpa selanjutnya. Dan itu dia cerita mengenai kisah lahan angker mencari tuan di Bekasi bagian kedua. Kalau kalian menjadi pemilik lahan tersebut, apa yang akan kalian lakukan? Menjadikannya wakaf buat tempat ibadah atau juga akan menjualnya?
Apapun itu tentu pasti akan ada pertimbangan-pertimbangannya. Terima kasih buat kalian warga sekolah yang telah mendengarkan cerita ini, dan terima kasih juga kepada akun Twitter @dismeim yang telah memberikan kami izin untuk membacakan cerita ini. Jangan lupa like dan share video ini agar warga sekolah horor semakin bertambah. Dan sampai jumpa di kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.